خلاص انت دي خلاص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala rahmal muhdah wa ni'mahal musdah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat hidayah menjadi nikmat terbesar yang harus kita syukuri terlebih dahulu dengan porsi yang besar. Karena dengan hidayah itulah kita bisa tetap berada dalam agama kita, tegak di atas keimanan, dan juga bisa membuktikan keimanan itu dengan amalan-amalan yang nyata. Tidak bisa kita sholat, berpuasa, dan melakukan amalan-amalan yang lainnya kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mensyukuri nikmat-nikmat lainnya yang menjadi pelengkap dari nikmat hidayah itu, nikmat kesehatan, rasa aman, rasa nyaman, dan berbagai hal yang kita rasakan saat ini. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta kaum muslimin yang meneladani langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis ilmu ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sittah, landasan yang jumlahnya 6, Usul As-Sittah. Dan kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita membahas dan melanjutkan ini, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'malina. Semoga Allah menerima seluruh ibadah yang kita lakukan selama ini, terutama di Ramadan kemarin, puasa kita, salat kita, bacaan Quran kita, dan segala hal yang sudah kita lazimkan, yang sudah kita berusaha untuk laksanakan, kita jaga di sana. Maka semoga Allah terima itu semuanya. Dan tugas kita sekarang setelah berpisahnya kita dengan Ramadan, yakni kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang istiqamah. Kita niatkan diri kita serta memohon pertolongan kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang istiqamah. Apa yang sudah kita lakukan kemarin, semoga bisa kita langgengkan terus hingga hari ini. Kemarin kita bisa puasa, maka hari ini dan sampai 11 bulan ke depan ini semoga kita bisa mengisi di antara hari-hari itu untuk berpuasa sunnah di dalamnya. Kemudian sebagaimana kita mengisi Ramadan kita kemarin dengan qiyamul lail, minimal semalam kita 11 rakaat, bahkan ada yang belum cukup dengan itu, ada melakukan 2 sesi ya, ada yang sesi tambahan di waktu malam hari, sampai kurang lebih total bisa 21 rakaat kalau di total, atau bahkan lebih. Tapi minimal sehari semalam kita qiyamul lail di waktu Ramadan itu 11 rakaat yang sudah kita lazimkan. Sekarang bagaimana di bulan Syawal ini? Apakah itu masih ada atau sudah mulai berkurang jumlahnya, atau sudah mulai ditinggalkan sepenuhnya? Maka hal yang baik adalah tentunya kita berusaha untuk mengistiqomahkan, kita melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan kemarin. Karena bulan itu bulan latihan. Allah berikan kita kemudahan dari langit. Segala pintu yang menghambat
terlaksananya ibadah itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinannya jin, pimpinannya syaitan betul-betul dibelenggu, pintu surga dibuka, para malaikat diutus oleh Allah untuk membisikkan telinga-telinga orang beriman, ayo ya baghil khair aqbil, ayo segera sambut kebaikan di bulan ini, jangan lagi bermalas-malasan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang masih melakukan kemaksiatan, ayo lepaskan dari kemaksiatan itu, berlepas dirilah dari kemaksiatan itu dan beralih kepada amalan-amalan saleh. Betul-betul disokong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah tidak ada lagi bantuan seperti atau pengkondisian seperti di bulan Ramadan. Ini adalah pertempuran sebenarnya. Perjuangan sebenarnya ada di sini. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban. Perjuangan kita ada di situ. Maka selalu kita meniatkan diri untuk menjadi istiqomah, memohon pertolongan Allah dengan jujur, kita meminta pertolongan kepada Allah agar menjadi orang-orang istiqomah, terutama dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Salah satu maknanya adalah agar kita selalu dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Maka semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di pagi hari ini di majelis ilmu ini, maka semoga Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ushulus Sittah, 6 landasan. Ini kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang berisi 6 landasan pokok ya dalam beragama, supaya orang-orang Islam, kaum muslimin itu terbimbing dengannya agar tetap berada di jalan yang benar, supaya tidak menyimpang dari jalan yang benar. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa semua landasan yang beliau susun ini sebenarnya semuanya perkaranya itu sudah jelas gamblang, terang benerang, namun banyak orang yang salah memahaminya, bahkan tidak memahaminya, ya, bahkan tidak memahaminya sama sekali. Padahal perkaranya itu sangat jelas. Prinsip ketiga hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang landasan ketiga, yakni mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim. Dan ini tentunya menjadi penyempurna dari dua landasan sebelumnya, ya. Jadi dua landasan sebelumnya itu kita dapati ada ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Ini landasan pertama, yaitu mentauhidkan Allah. Ikhlasuddin lillah, ini maksudnya adalah mentauhidkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian landasan kedua, yakni kita mendapatkan kemarin, yakni amrullah bil istima', perintah Allah agar kita bersatu, dan larangan untuk bercerai-berai, ya. Al-istima' fid din wa yanha 'anil tafarruq fi, ya. Amarallahu bil istima' fid din. Allah memerintahkan kita semuanya untuk bersatu, dan Allah melarang kita untuk berpecah belah. Itu landasan kedua. Dan landasan ketiga hari ini adalah tentang anna min tamamil istima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Secara ringkas, isi dari usul yang ketiga atau landasan yang ketiga ini adalah mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim. Dan tentunya mendengarkan, taat kepada pemimpin yang muslim ini menjadi penyempurna dari landasan kedua. Persatuan itu hanya bisa dibentuk dengan melalui sikap mendengar dan taat kepada pemimpin. Dan ini landasan ini menekankan tentang pentingnya, ya, kaum muslimin untuk patuh kepada pemimpin
selama bukan dalam kemaksiatan. Demi apa itu semuanya? Demi stabilitas, ya, demi persatuan dan kesatuan tadi itu, demi terwujudnya landasan kedua. Dan tentunya nanti ketika landasan kedua terpenuhi, landasan pertama juga akan terpenuhi. Ya, kita singgung sedikit apa yang sudah kita bahas. Landasan pertama kita tentang tauhid, yaitu pondasi utama ada di sini. Ikhlasuddin lillah wala yusyrik bi, yakni mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah saja, wahdah, ya, la syarikalah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Berarti pondasi pertama ini adalah memurnikan, isinya memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi perintah terbesar sebelum perintah-perintah yang lainnya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah mereka diperintah, ya, kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya untuk Allah semata, ya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika kita mendapati pondasi utama itu adalah tauhid, maka sungguh ini kalau kita bisa sebutkan, dia adalah sebagai akar dari semua urusan. Akar segala urusan itu adalah tauhid, ya, tauhidullah. Tanpa tauhid yang benar, persatuan yang diinginkan di landasan kedua itu tidak akan memiliki nilai di mata agama. Isinya hanya persatuan yang berisi kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan pribadi dan sebagainya, ya. Itu bukan persatuan hakiki yang diinginkan. Jadi kalau kita analogikan, ada sebuah pohon yang rindang, sebagaimana Allah sebutkan dalam permisalannya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah kalian memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid. Itu seperti pohon yang bagus. Kalimat tauhid itu ibarat pohon yang bagus. Asluha, ya, sabitun, yakni akarnya itu kuat, kokoh ke dalam, dan wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang ke langit, tinggi, ya, tinggi, kuat, kokoh, meskipun ditempa oleh angin badai, tetap kuat. Kalau apa syaratnya? Pondasi utamanya juga kuat, akarnya harus kuat. Tapi kalau akarnya busuk, akarnya tidak memiliki kekuatan, apa yang terjadi? Maka yang di atasnya juga ikut lemah, ikut busuk, ya, mudah untuk runtuh, ya. Jadi intinya begini, kalau landasan pertama ini tidak terwujud, landasan-landasan yang lainnya tidak akan terwujud pula. Tidak berarti semuanya. Kalau kita menggunakan analogi matematika misalnya, ada kita mengenal angka 1, ya. Ada angka 1, ada angka 0, ya. Tauhid itu laksana angka 1, dan semua hal yang selain tauhid, kebaikan-kebaikan, semuanya itu adalah angka 0, 0, 0 dan 0, ya. Kalau kita analogikan, 0 ini bisa memberikan nilai tambah bagi tauhid, menjadi pelengkap, penyempurna, nilai tambah. Angka 1 seolah nilai kecil, tetapi kalau ditambahkan 0 setelahnya, berupa sholat 01, berupa ibadah puasa 01, kebaikan di lingkungan keluarga tambah 01, berbuat baik dengan tetangga 01, jadi nilainya banyak, 10.000 bahkan bisa jutaan sampai tak terhingga. Bernilai kan ini dalam angka matematika. Semua amalan baik-baik ini semuanya hanya menjadi penambah, nilai tambah. Tetapi bagaimana kalau angka 1 ini hilang, landasan ini hilang, 0 dijejer mau berapa jumlahnya, bermakna atau tidak? Tidak ada manfaatnya di situ. Mau dijejer tumpuk-tumpuk, jejer sampai planet Pluto sana nolnya, tidak ada nilainya, karena tidak ada angka yang baku di awal, angka 1-nya hilang.
Jadi penentu semuanya. Makanya ini tidak ada konsepnya dalam agama Islam. Amal baik itu tidak bernilai amal baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernilai untuk akhiratnya kecuali semuanya dilandasi dengan tauhid, ikhlas lillahi taala. Saya melakukan ini untuk siapa? Atas perintah siapa, dan saya mengharapkan pahala dari siapa? Itu poin dari landasan tauhid itu. Tauhid harus menjadi landasan yang utama, ya. Landasan utama seperti itu. Ya. Landasan utama itu adalah tauhid. Kalau tanpa tauhid maka landasan kedua tidak terbentuk. Mungkin ada persatuan, bisa enggak sebuah komunitas masyarakat berkumpul, ya, kemudian membuat persatuan, mereka bersatu, bisa bersatu tanpa tauhid, ya. Tetapi yang terjadi apa? Akan rapuh, ya, akan rapuh, mudah akan goyah karena tidak dilandaskan dengan tauhid, sesuatu yang mutlak. Tauhid itu adalah sesuatu yang mutlak. Kalau kebenaran tidak dilandasi tauhid, maka semuanya akan mudah runtuh, ya. Semuanya akan mudah runtuh. Coba bayangkan kalau ada ibadah haji, ya. Jutaan orang itu datang dari berbagai negara, dan kita sadar satu bangsa, satu suku dengan suku yang lainnya memiliki cara pandang yang berbeda, gaya berpikir yang berbeda, nilai-nilai yang mungkin ada yang berbeda, cara pandang yang berbeda, ya. Kalau tidak ada landasan tauhid, ada perintah untuk haji begitu saja, kocar-kacir, Pak. Mau menyembah siapa di situ? Kalau tidak ada kalimat tauhid. Alhamdulillah, ya, tauhid itu mempersatukan semuanya. Mau dari Sabang, Merauke sampai negara-negara mana yang ada di belahan dunia manapun, mereka bersatu di atas tauhid. Karena yang ditalbiyahkan itu talbiyah tauhid semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, la syarika laka labbaik. Tidak ada sembahan yang, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu adalah ikrar. Semuanya berlandaskan tauhid. Makanya dengan rentetan ibadah ya haji, ya, yang kompleks dengan jamaah yang begitu banyak, semuanya tertata dengan rapi karena tahu alurnya dan semuanya menuju pada satu hal, yaitu kalimatut tauhid. Maka tauhid itu menjadi pondasi dari segala urusan. Akar dari segala urusan adalah kalimatut tauhid. Aslul awal yang dulu kita bahas, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Berikutnya landasan kedua yang kita sudah bahas kemarin adalah persatuan, yakni kalau dalam redaksinya al-aslu tsani, pokok kedua adalah amarallahu bil istima' fid din. Allah memerintahkan untuk bersatu di atas agama, wa yanha 'anit tafarruq fihi, dan Allah melarang untuk berpecah belah di dalam masalah agama. Ya, di dalam agama tidak boleh ada perpecahan di situ. Ya. Jadi landasan kedua itu adalah perintah untuk bersatu dalam agama dan larangan untuk berpecah belah. Ya. Dan itu datang setelah landasan tauhid, ya. Setelah landasan tauhid. Karena persatuan itu hanya bisa dibentuk dengan landasan tauhid. Kalau di dalamnya ada yang tidak mau menggunakan landasan tauhid, saya tak menyembah ini saja, saya menyembah batu saja, saya menyembah pohon saja, saya menyembah ini saja, apa yang terjadi? Tidak ada persatuan di situ, ya. Tidak ada persatuan. Pengikatnya tidak ada, perekatnya itu tidak ada. Anggap kalau dalam sebuah bangunan, ya, individu-individu itu adalah bata-bata, ya. Bata-bata itu individu, manusia-manusianya. Yang bisa merekat supaya bisa jadi tembok itu apa? Semennya, adonan semennya harus berkualitas bagus. Kalau tauhidnya tidak ada, bagaimana mau bisa lengket? Itu tidak bisa. Pemersatu sebenarnya itu adalah tauhid, ya. Pemersatu sebenarnya adalah tauhid. Dan untuk mewujudkan tauhid itu maka butuh persatuan juga di sana, ya. Butuh persatuan. Orang mau menyembah Allah, semuanya ingin menyembah Allah, mengesahkan Allah. Tetapi kemudian terjadi perpecahan di dalamnya, ada konflik di dalamnya, ada peperangan di dalamnya. Merasa lebih berat atau tidak untuk mentauhidkan Allah, mau menyembah Allah, mau sholat ke masjid, ada bom sana sini, meledak sana sini. Karena ada kekacauan di situ, ada chaos, ya.
Makanya butuh persatuan antara kaum muslimin ya. Persatuan antara kaum muslimin itu dibutuhkan dalam hal ini ya. Seperti itu. Persatuan itu adalah hal yang salah satu menjadi sarana ya, salah satu sarana untuk mewujudkan kalimat tauhid. Hal yang lebih mudah untuk terwujudnya tauhid itu adalah dengan apa? Dengan bersatu. Bersatu dalam agama, jangan ngarang-ngarang agama. Kalau ngarang-ngarang ibadah dalam agama, kacau semua, Pak. Bayangannya begini, orang sholat jamaah, imamnya satu, ngadep semuanya ke arah kiblat semuanya. Makmumnya harus ikut imam. Makmum ngarang-ngarang ibadah, caranya tidak mau nurut sesuai syariat, apa yang terjadi? Kacau safnya, berantakan safnya, berantakan safnya. Ya, saya mau melakukan dengan cara seperti ini saja, saya melakukan seperti ini saja, tidak mengikuti satu panutan, jadi berpecah belah seperti itu. Jadi apa? Jadi kacau balau. Ingat, persatuan itu sekali lagi hanya bisa diwujudkan dengan tauhid. Dan untuk mewujudkan tauhid itu adalah salah satunya dengan mewujudkan persatuan. Jadi ada timbal balik. Ingat, tujuan utama adalah mentauhidkan Allah. Kita diciptakan untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah tujuan penciptaan kita di sini. Untuk mewujudkan ini, salah satu sarana yang bisa mewujudkannya adalah dengan membentuk persatuan antara individu. Ya. Dan persatuan ini juga harus dilandasi dengan tauhid. Kalau tidak akan cerai-berai. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Tali agama di situ, tali Allah bihablillah. Itu di antara mufassir itu menyebutkan, yakni kalau kita semuanya berpegang kepada tauhid, seluruh manusia berpegang pada tauhid, nilai akidah yang benar, maka semuanya pasti akan menjadi kuat, akan bersatu. Ya, seperti itu, benar-benar bersatu. Adapun landasan ketiga yang akan kita bahas hari ini, yakni ketaatan pada pemimpin. Dan ketaatan menjadi pemimpin terhadap pemimpin ini, ketaatan terhadap pemimpin menjadi prasarana untuk mewujudkan sarana kedua tadi itu. Persatuan itu tidak bisa dibentuk kecuali kalau kita memiliki pemimpin dan kita mentaatinya. Itu poinnya. Kita harus menunjuk seorang pemimpin dan setelah itu kita mentaatinya. Dan mentaati pemimpin itu adalah bagian dari ibadah. Ia adalah ibadah tersendiri. Ya. Atiullah, taatilah Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan juga ulul amri dari yang sudah kalian tetapkan. Jadi kalau kita simpulkan lagi ya, tauhid prinsip pertama itulah yang menyatukan hati manusia semuanya supaya berada pada satu, semuanya ada di bawah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ini prinsip yang pertama. Jadi hati semua manusia itu disatukan di atas satu Tuhan, ya. Adapun hati yang telah bersatu itu ya harus diwujudkan dalam bentuk lahiriah. Dengan apa lahiriahnya? Dengan bentuk persatuan dalam sebuah komunitas ya, dalam sebuah negeri itu harus diwujudkan. Dan supaya persatuan ini tetap terjaga, tidak hancur, maka hal yang bisa membantu itu terwujud adalah dengan bersikap taat terhadap pemimpin. Kenapa tauhid jadi pertama? Karena dia adalah sumber kebenaran. Tauhid itu adalah sumber kebenaran, ada di situ. Wadahnya adalah persatuan, ya. Jadi sumber kebenarannya adalah tauhid dan wadahnya adalah persatuan itu. Dan yang bisa menjaga wadah itu supaya tetap kokoh, tidak hancur adalah dengan, yakni kalau bahasa kita itu menjaga stabilitas ya, supaya tetap bersatu. Jadi dengan apa caranya? Kita taat kepada pemimpin yang telah dipilih, ya, pemimpin muslim yang dipilih. Jadi inilah kaum muslimin rahimahullah, hubungan antara 1, 2 dan 3. Kita bacakan di sini al-aslus tsalits. Kita membahas teksnya sekarang ya. Itu tadi pendahuluannya. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Al-aslus tsalits, pondasi yang ketiga, atau landasan yang ketiga. Anna min tamamil istima', bahwa di antara sempurnanya persatuan yang ada di
landasan kedua itu hanya bisa sempurna dengan cara apa? As-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina, yakni dengan bersikap mendengar, kemudian taat liman ta'ammara alaina kepada orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin kita, yaitu penguasa ya, yaitu pemimpin. Jadi kita harus sebagai kaum muslim ya untuk menyempurnakan persatuan ya, untuk mewujudkan persatuan di landasan kedua tadi itu, maka hal berikutnya adalah dengan bersikap mendengar dan taat. Jadi memang subhanallah, apa yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini susunan yang sangat sistematis sekali. Satu landasan dengan landasan lain itu saling berhubungan, dan dari dasar landasannya itu tauhid. Untuk mewujudkan tauhid adalah dengan bersatu padu kaum muslimin, dan persatuan itu hanya bisa dibentuk salah satunya adalah dengan apa? Bersikap taat, mendengar kepada pemimpin yang memimpinnya. Walau kana 'abdan habasyian, ini sebagai metafora ya, meskipun yang memimpin itu adalah seorang hamba sahaya dari Habasyi, dari Ethiopia. Habasyi itu terkenal dengan perbudakan ya. Kalau kita menyebutkan ada kasta-kasta misalnya di status sosial, dalam agama Islam tidak mengenal itu ya sebenarnya. Tetapi memang realitanya di masyarakat itu ada yang membedakan manusia itu berdasarkan kasta. Oh, ini orang kaya, ini orang berada. Oh, ini orang-orang kecil, ini orang-orang dari golongan budak. Nah, orang budak itu biasanya dikategorikan kasta terendah, gampangnya begitu. Padahal dalam agama Islam tidak mengenal itu. Tapi realitas sosialnya menunjukkan banyak yang menerapkan itu. Jadi menilai orang itu berdasarkan kekayaan ya, dan yang lainnya. Nah, seperti ini. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kita harus taat kepada pemimpin meskipun yang memimpin saat itu adalah seorang budak sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia. Meskipun dia dari kulitnya, fisiknya mungkin tidak bagus seperti yang lainnya ya, dari sisi kemampuan finansialnya juga tidak mumpuni, tapi kalau sudah jadi pemimpin maka kita harus mentaatinya. Fabayyanallahu lahu hadza bayanan syai'an kafian. Berikutnya penyusun kitab ini menegaskan, fabayyanallahu, sungguh Allah telah menjelaskan hadza ya, terkait hal ini, bayanan syai'an kafian, yaitu dengan penjelasan yang sangat luas dan komprehensif yang mencukupi sebenarnya di Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam wahyu-wahyu Nabi wahyu Allah yang termuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali disebutkan, dijelaskan dengan mudah, bi anwa'in minal bayan, dengan penjelasan yang variatif, yang begitu banyak macamnya. Syar'an, apakah itu dijelaskan di dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qadaran, atau dijelaskan secara takdir. Secara takdir itu maksudnya realita di lapangan. Apa yang sudah terjadi itu kan yang realitanya seperti itu. Realita di lapangan, sejarah, bahasanya begitu. Sejarah peradaban manusia itu sudah memberikan gambaran kepada kita, gambaran yang utuh. Dari generasi ke generasi, lihatlah kita bagaimana orang-orang kaum muslimin kapan jayanya. Jayanya adalah ketika ketauhidan itu melekat pada diri mereka, jauh dari kemaksiatan ya, mereka taat kepada pemimpinannya. Tetapi ketika sudah mulai jauh dari tauhid, sudah mulai berpecah belah, mulai ada ajaran-ajaran baru, mulai menyimpang sana sini, lemah keadaan kaum muslimin, maka yang terjadi apa? Semuanya akan jadi runtuh. Itu realita di lapangan seperti itu. Sudah digambarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tsumma shara hadzal aslu la yu'raf. Kemudian landasan ini, landasan yang jelas terang benderang ini ternyata menjadi tidak dikenal saat ini. La yu'raf, tidak dikenal, sesuatu yang asing. Inda aktsari man yadda'il ilma, bagi kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Berarti ini orang tidak berilmu, tetapi mereka mengaku berilmu. Fa kaifal amal bih, lalu bagaimana pengamalannya? Orang-orang yang mengaku berilmu itu ternyata tidak, seolah-olah tidak pernah tahu dengan tiga landasan yang sudah kita sebutkan tadi itu.
Baik, kita awali dengan pentingnya ketaatan kepada pemimpin muslim ya. Kita bicara tentang pemimpin muslim. Ya, apa pentingnya kita taat kepada pemimpin muslim? Ya, maka yang pertama adalah kaum muslimin bahwa tadi kita sudah sebutkan di awal, taat kepada pemimpin muslim itu adalah sebagai penyempurna persatuan atau untuk mewujudkan persatuan. Landasan kedua, itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya pemimpin yang ditaati. Maka hukumnya mengikuti pemimpin itu wajib atau tidak? Wajib, karena persatuan itu tadi adalah perintah, wajib untuk membuat persatuan. Dan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, maka hukumnya menjadi ikut wajib. Gampangnya begini, salah satu syarat sahnya sholat itu adalah dengan menutup aurat. Menutup aurat. Maka kemudian belanja pakaian itu hukumnya apa? Hukum asalnya boleh, bukan wajib. Sampai wajib belanja pakaian? Enggak, boleh. Tidak ada sampai status serata wajib. Tetapi ketika saya mau sholat, saya tidak punya pakaian kecuali saya harus membeli pakaian saat itu juga, maka membeli pakaian saat itu juga menjadi wajib. Perintah Allah untuk mewujudkan persatuan, dan persatuan itu tidak akan terwujud kecuali dengan sikap individu-individu di dalamnya untuk bersikap taat kepada pemimpinnya. Maka sikap taat kepada pemimpin menjadi wajib. Seperti itu. Ya. Jadi gampangannya seperti itu. Ini analoginya seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Jadi kalau kita ulangi lagi, 3 landasan yang kita bahas dari 6 landasan, semuanya sistematis dan semuanya saling mengunci. Semuanya saling mengunci satu dengan yang lainnya. Tauhid itu mengunci. Landasan kedua itu hanya bisa diwujudkan dengan tauhid, dan tauhid itu dikunci oleh persatuan. Tidak mungkin persatuan itu menjadi nilai persatuan di mata Allah kecuali dia harus dilandasi dengan tauhid, dan seterusnya nanti seperti itu. Yang kedua juga begitu, ngunci yang ketiga landasan ketiga juga ngunci yang pertama, ya, ngunci yang pertama. Tauhid itu menjadi tujuan. Tadi kita sebutkan, tujuan utama kita di dunia ini diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah, tidak boleh menyekutukannya. Ya, sarana untuk mewujudkan itu adalah dengan membuat persatuan. Karena kita ini makhluk sosial, kita bukan 1-2 orang yang tinggal di muka bumi ini, banyak orang, ya, banyak orang. Kaum muslimin harus bersatu di situ untuk mewujudkan peribadatan mentauhidkan Allah itu hanya dengan sarana persatuan. Maka persatuan itu wajib, dan persatuan ketika itu wajib, perintah dari Allah, ya, dan kita dilarang untuk berpecah belah. Maka prasyarat untuk mewujudkan persatuan itu yaitu dengan apa tadi? Salah satunya dengan bersikap taat kepada pemerintah, dengan pemimpin, penguasa. Maka itu landasan ketiga itu menjadi wajib juga, ya, wajib. Ya. Tadi kita sebutkan landasan pertama adalah tauhid. Landasan pertama itu wajib, itu tuh perintah yang besar. Maka kira-kira mempelajari akidah, mempelajari tauhid itu wajib atau tidak? Jadi wajib. Wajib. Tidak bisa kita membedakan ini mana yang masuk kategori kesyirikan, mana yang tidak. Ini termasuk kategori mentauhidkan Allah atau justru menyekutukan Allah. Itu harus dipelajari betul. Harus dipelajari betul. Itu hukumnya wajib. Banyak orang menganggap, ya belajar yang pertama fikih dulu. Oh, iya, fikih itu wajib. Fikih sholat, tidak semua fikih wajib. Sholat menjadi wajib, kenapa? Fikih sholat, mempelajari fikih sholat. Karena memang kita tidak bisa membuktikan keimanan kecuali hanya dengan sholat. Sholat itu pembuktiannya. Ya, orang yang mengaku Islam tetapi tidak menjalankan sholat, ya, innal ahda bainana wa bainahum as-salah. Pembeda antara kita dengan mereka, orang muslim dengan orang-orang kafir itu adalah as-salah. Man taraka faqad kafar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggalkan sengaja, meninggalkan bukan karena lupa. Ya. Meninggalkan karena sengaja salat wajib itu, maka sudah masuk kategori kufur. Itulah kenapa syahadatain, rukun Islam, 2 rukun yang pertama itu
seolah-olah itu digandeng. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, langsung datang setelahnya wa iqamis shalah, yaitu setelah bersyahadat yaitu menunaikan salat. Ini rukun dari rukun yang ada. Salat ini tidak akan bisa diganti dengan yang lainnya. Tidak akan bisa diganti. Harus diwujudkan. Syahadat itu harus diwujudkan, dibuktikan harus dengan salat. Kalau dilepaskan ini, syahadat hanya dibuktikan dengan puasa, zakat dan haji saja, tidak dikatakan muslim. Syahadat tidak dibuktikan dengan sholat, tapi dibuktikan dengan rukun Islam yang lainnya, tidak dikatakan muslim. Tetapi coba lihat, syahadat tidak dibuktikan dengan haji, tapi dibuktikan dengan sholat, puasa, zakat, masih disebut muslim? Masih. Orang meninggalkan puasa, bahkan sengaja, dosa besar, tapi ada yang mengatakan dia itu keluar dari Islam? Tidak ada. Dosanya besar sekali. Dosanya sangat besar itu. Jadi bersyahadat, ia tetap sholat, tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Bukan tidak mengimani perintah itu, tetapi memang dia, saya tidak mau, malas saya, karena malas. Dia tidak sampai kategori kufur, enggak. Ya. Tetapi kalau sholat yang ditinggalkan, jadi kufur ya, jadi kufur. Maka fikih sholat itu untuk memperbaiki kualitas sholat itu juga hukumnya wajib. Ketika kita bicara sholat fardu itu adalah wajib, maka belajar fikih sholat supaya kita tahu bagaimana hukum dari takbiratul ihram sampai salam, bagaimana harus menunaikannya dengan benar, menunaikan hak-haknya dengan benar. Iya, ini menjadi hukumnya wajib, sama dengan belajar tauhid seperti yang kita lakukan saat ini adalah salah satunya, ya, untuk menguatkan pondasi keimanan kita. Ya, jadi seperti itu. Persatuan dalam agama landasan kedua, yakni Allah wajibkan kita untuk bersatu dan melarang dari perpecahan. Tadi kita sebutkan bahwa persatuan itu tidak akan terwujud tanpa adanya persatuan. Apa sih pentingnya persatuan? Persatuan itu adalah salah satunya membentuk komunikasi yang bagus di atas satu visi. Kalau ada yang melakukan pelanggaran, diingatkan, dinasihati, jangan lakukan itu, dilarang oleh Allah. Ketika bermalas-malasan, maka akan dinasihati, ayo kita sama-sama lomba-lomba dalam ibadah yuk, seperti itu. Ayo kita sama-sama menuntut ilmu yuk. Itu wujud persatuan salah satunya di situ. Membentuk komunikasi untuk menuju satu visi yang sama, untuk mewujudkan visi yang sama. Tujuan kita hidup adalah untuk mentauhidkan Allah. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk persatuan kaum muslimin, ya, maka itu akan bisa membantu mengarahkan ke sana, ya, seperti itu. Adapun yang ketiga, mendengar dan taat kepada pemimpin, ya, maka ini menjadi salah satu hal yang bisa mewujudkan ketentraman dan keamanan di masyarakat. Kita hidup itu berkelompok, butuh pimpinan. Kalau semua tidak ada yang memimpin, ingat kita punya akal masing-masing, mau menggunakan pendapatnya siapa yang mau digunakan untuk mengatur itu, maka harus ada sosok yang memimpin. Kita lihat betapa pentingnya masalah adanya pemimpin ini. Prakteknya dulu pernah tentang ketaatan, ya, di masa sahabat Nabi SAW, di masa sahabat Umar bin Khattab waktu itu kirim Khalid bin Walid, ini jenderalnya kaum muslimin saat itu. Kita mengenal sosok Khalid bin Walid. Pernah kalah? Tidak. Nyaris tidak pernah kalah, dan selalu yang membawa kemenangan terhadap kaum muslimin ketika dipimpinnya. Nah, suatu hari di masanya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid diutus untuk memimpin. Tapi kemudian Umar bin Khattab dengan hikmahnya, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, itu memutuskan, Khalid bin Walid, kamu sekarang menjadi prajurit biasa, ya, nanti kamu diganti dulu ya dengan yang lainnya, diturunkan dari jabatan jenderal jadi jabatan pemimpin. Khalid bin Walid sadar, saya harus mengikuti pemimpin. Saya berperang ini bukan untuk Umar bin Khattab, bukan. Saya berperang untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah merintahkan saya untuk mengikuti pimpinan yang sudah ditunjuk. Maka Khalid bin Walid tidak menunjukkan egonya. Sekali ada perintah, sami'na wa ata'na, langsung dituruti. Tidak kemudian
nyebar ke media sosial, apalagi ya kan seperti sekarang ini ya. Kalau dulu bisa jadi kalau diduk sampai merkhotop ngene-ngene ngomong sini, nanti satu berita ke berita yang lainnya itu bisa beda-beda ceritanya, itu bumbunya semakin banyak, dari satu orang ke orang yang lain bumbunya itu bisa semakin banyak ya, dan menjadi fitnah akhirnya seperti itu. Lihatlah bagaimana Khalid bin Walid tidak menuruti egonya, tetapi justru tunduk patuh kepada pemimpinannya. Sami'na wa ata'na, saya dengar. Dan akhirnya beliau jadi prajurit biasa saat itu, subhanallah ya. Jadi prajurit biasa. Kenapa? Untuk supaya bisa taat kepada pemimpin. Kalau tidak taat kepada pemimpin, amburadul kaum muslim saat itu. Itulah para sahabat. Tidak jauh-jauh sebelumnya, di era Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat, langsung Abu Bakar ditunjuk saat itu? Tidak ada pemilihan saat itu, tidak ada ya. Harus betul-betul memastikan siapa yang mengganti, yang menjadi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifatul Rasulullah siapa? Sampai jasadnya Nabi Muhammad SAW ditunda pemakamannya. Demi apa? Memastikan harus ada pemimpin terlebih dahulu, jangan sampai kosong pemimpin itu. Harus ada dulu figurnya. Ya, harus ada dulu. Sampai kalau sudah terbentuk ada figurnya baru dimakamkan. Itulah kasus yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pemimpin itu harus ditaati. Ya, kita bicara pemimpin yang muslim harus ditaati. Dulu dalam sebuah perkara, ada sahabat itu, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi pemimpin yang tidak menunaikan hak-hak rakyatnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dah. Addu ilaihim haqqahum." Kalian harus menunaikan haknya pemimpin, yaitu kalian harus patuh kepada mereka. Wasallallahu haqqakum. Kalau harta kalian dirampas, didolimi, kalian minta kepada Allah saja. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, tentu di sini ada batasan ya, ketaatan di sini. Kapan kita taat? Seberapa besar ketaatan kita kepada pemimpin? Ketaatan kita itu tidak mutlak ya, tetapi ada batasannya. Yakni tidak boleh di dalam kemaksiatan ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah atau kama qala ya. Tidak ada namanya ketaatan itu kepada makhluknya Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau pemimpin sebuah negeri mengajak untuk bermaksiat, ya, maka tidak perlu dituruti, ya. Tetapi kalau tidak melakukan tidak memerintahkan kemaksiatan, maka itu hukumnya wajib ditaati, ya, seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga ketika disebutkan ada seorang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, ketika kami mendapati pemimpin yang zalim, bolehkah kami perangi mereka dengan pedang?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ma aqamu fikumus shalah." Tidak selama pemimpin kalian itu masih mendirikan salat di antara kalian. Patokannya salat, ya. Patokannya salat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya kita juga mentaati pemerintah, mentaati pemimpin kita yang memimpin negeri kita ini misalnya, maka harus juga mempertimbangkan nilai maslahat dan mudaratnya juga. Harus seperti itu. Bahwasanya begini, terkadang pemerintah itu ya atau penguasa di negeri kita itu punya aturan-aturan yang tidak ada relasinya dengan masalah agama, tidak ada masalahnya kaitannya dengan masalah syariat. Tetapi itu ada nilai maslahatnya, maka kita harus ikuti. Seperti di tengah kota tidak boleh kecepatan lebih dari 60. Di tengah kota 80, 90. Masalah ini mengganggu. Di tol misalnya jelas-jelas maksimal 80, kemudian minimal 60 km per jam. Yang 120 banyak, 160 ya ada, dengan berbagai alasan. Gopo tidak menghalalkan itu. Itu yang punya otoritas untuk membuat aturan itu demi kemaslahatan, ya, demi keselamatan orang banyak. Bisa jadi juga untuk keselamatan pengendara sendiri.
Kalau dengan kecepatan sekian itu dampaknya nanti seperti ini, sudah ada perhitungan. Kita taat saja. Oh berat itu, apalagi jalan lurus melompong, tidak ada musuh, tidak ada apa di tol, ya. Gatel saya keliling untuk ngegas itu gatel ya ikhwah ya. Iya, kadang sudah melewati. Wah nggak sadar sudah 160. Batasan ini loh 80 kok nggak sadar sampai 160. Ayo nemen dah ini. Kemudian baru sadar lagi. Sadar 5 menit balik lagi. Subhanallah. Baliknya jeglek 180 jadi subhanallah. Ya. Ini tetap diikuti ya. Aturan-aturan seperti ini harus tetap diikuti ya. Kemudian intinya kita harus sabar menghadapi pemimpin. Kalau pemimpin itu zalim, ya, bukan berarti agama Islam menuntut kita untuk bersikap pasif, tidak. Kita tetap harus aktif, meluruskan amar ma'ruf nahi munkar, itu tetap harus ada. Salah satunya adalah apa yang bisa kita lakukan? Keaktifan apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini dengan pertama harus dengan mendoakan dulu. Mendoakan itu adalah hal yang paling nyata. Pemimpinnya zalim, ndak karu-karuan dalam ngatur, wes talang keliru kabeh pokoknya. Sudah. Kita mau menasihati tidak punya akses. Demo dilarang, tidak boleh dalam agama Islam. Maka hal yang pertama dilakukan adalah serahkan semuanya kepada langit, minta kepada Allah. Tanpa disebar-sebarkan, saya setiap malam doakan pemimpin kita untuk tidak usah. Doakan secara sendiri dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan tulus. Ya Allah, pemimpin saya seperti ini, luruskan dia ya. Justru kalau diluruskan, misalnya kita berusaha meluruskan pemimpin secara terang-terangan ya, dengan sindiran-sindiran di media sosial seperti yang terjadi sekarang ini ya. Pokoknya kalau sudah pemilihan pilpres dan setelahnya itu pasti ada seperti itu. Hujat menghujat, sindir menyindir di media sosial. Kemudian menyebutkan keburukan-keburukan, mana ini hasilnya ini dan itu. Tidak ada wujud yang nyata di situ ya. Maka justru hal ini tidak membawa kebaikan, karena itu justru memicu provokasi di situ. Nanti akan mengundang gerakan yang lebih besar, yang lebih buruk, ya, muncul demo di jalannya dan lain-lain. Ya. Orang melakukan hal ini adalah berat ya. Menasihati pemimpin bukan di depan umum. Kemudian mendoakan di dalam setiap sujudnya misalnya. Ini perkara yang berat. Dia merasa terzalimi, menjadi korban kezaliman pemimpinnya. Tapi Nabi SAW tidak pernah menyuruh kita untuk menyerang mereka ya, sampai melakukan demo provokasi secara massal ya, sampai melakukan kerusakan. Akhirnya menuntut pihak penguasa untuk mengambil jalur yang lebih tegas sampai jalur militer. Akhirnya apa? Banyak korban bergelimpangan. Resikonya di situ. Agama Islam sudah memberikan kita contoh ya, dan yang bagus. Di masa tabi'in juga pernah terjadi hal ini. Kalau kita bicara tentang pemimpin yang zalim, di masa tabi'in sudah ada namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini orang brutal sekali ini. Muslim brutal ya ini. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi membunuh ratusan ribu kaum muslimin. Dibunuh dengan tangannya. Sedikit-sedikit main bunuh, hukum pancung, hukum ini. Kejam sekali orang ini. Di antara sahabat Nabi juga ada yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Ya, ini orang yang kejam sekali. Tetapi lihatlah tabi'in di masa itu, apakah kemudian mereka memberontak? Tidak. Mereka tidak memberontak. Ya. Dan itu sesuai prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, ada nanti setelah aku meninggal, ada di antara umatku itu la yahtaduna bihudaya, tidak mau mengikuti petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, mereka juga tidak mengikuti sunnahku. Kemudian di antara mereka sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syaitan. Nanti akan ada muncul orang-orang ya yang hatinya itu hati syaitan. Ya, brutal, bengis, keji, ya. Tetapi fi jusmani insin. Hatinya syaitan tapi jasadnya jasad manusia. Kemudian di antara sahabat satu bertanya, "Terus bagaimana, apa yang harus kami lakukan ya wahai Rasulullah?" Kalau kau mendapati itu, kata Rasulullah, tasma' wa tuti'u lil amir, tetap kau mendengarkan dan taat kepadanya. Wa in duriba zahruka, meskipun kau disiksa. Wa ukhidha maluka, kemudian hartamu juga dirampas, tetap isma' wa ati', dengarkan dan taati. Hasan Al-Basri, di masanya Hasan Al-Basri, tabi'in ya,
Ini di antara orang yang menjadi targetnya pemerintah di situ. Hasan Al-Basri. Ini tabi'in, ini menjadi targetnya pemerintah yang berkuasa saat itu. Dimusuhi, sering tidak sejalan dengan pemerintah. Makanya menjadi targetnya pemerintah, ya. Tetapi tidak pernah sekalipun Hasan Al-Basri menyerukan kaum muslimin saat itu, mengajak, memprovokasi untuk ayo kita gulingkan pemerintah dengan ini. Tidak ada, ceritanya tidak ada seperti itu. Demonstrasi kalian lakukan pemberontakan secara besar-besaran, tidak pernah ada seperti itu. Hasan Al-Basri, ya, seperti itu, tidak pernah mengatakan hal itu. Demikian juga di zaman tabi'ut tabi'in, kita kenal sosok Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita pernah mendengar mazhab Hambali ini, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Ini mengalami cobaan berat di masanya. Beliau betul-betul berseberangan dengan pemerintah, dengan penguasa saat itu. Yakni terkenal dengan fitnah, tentang fitnah Al-Quran itu adalah makhluk. Pemerintah mengatakan dan penguasa saat itu mayoritas mengatakan Quran itu adalah makhluk, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan dan tetap mendakwakan Quran itu bukan makhluk, Quran itu adalah kalamullah. Terus sampai disiksa Ahmad bin Hanbal tetap menyampaikan dakwahnya dan tidak pernah mengajak kaum muslimin saat itu, ayo kita serbu, kita melakukan pemberontakan besar-besaran. Tidak pernah begitu, tidak pernah. Pengikutnya banyak, Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak pengikutnya, tapi tidak pernah menggerakkan massa untuk apa? Dan hal-hal yang lain, menjaga keamanan dan ketenteraman. Malik bin Anas juga seperti itu, ya. Tetap mendukung otoritas pemerintah meskipun ada keberseberangan. Inilah para salaf terdahulu memahami bahwa keberadaan pemimpin yang zalim, pemimpin muslim, ya, meskipun zalim, itu tetap lebih baik daripada kekosongan pemimpin selama satu hari, ya. Satu malam itu loh. Itu adalah hal yang lebih buruk, ya, daripada daripada ada pemimpin tetapi zalim. Jadi meskipun pemimpin muslim, dia ada kezaliman, banyak hak yang tidak tertunaikan, banyak kezaliman yang dilakukan, itu masih jauh lebih baik daripada kosong pemerintahan itu, ya, kepemimpinannya itu kosong. Baiklah, kita mengetahui hal ini, ya. Berikutnya tentang keutamaan bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Ya, sabar itu adalah solusi yang handal memang, ya. Semua perkara itu kata kuncinya adalah sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Ada masalah apapun, ujian apapun, ujiannya semua harus dihadapi dengan sabar, dan sabar itu salah satunya adalah sabar dengan menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enak tidak enak harus dijalani dengan kesabaran, ya. Berkaitan dengan masalah pemimpin, ketika pemimpin itu zalim, ya, kita tetap diperintahkan untuk taat, ya. Taat kepadanya, sabar untuk mentaatinya, sabar untuk mendengarkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati'u za amrikum tadkhulul jannata rabbikum." Selama kalian taat kepada pemimpin kalian muslim, ya, yang tetap kemudian meskipun itu tetapi dia zalim, Allah menjamin akan dimasukkan surganya kalau kalian semuanya taat kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan jaminan juga. Nanti sepeninggalku nanti kalian akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin itu yang tidak menunaikan hak rakyatnya, berbuat zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Fasbiru hatta talqauni ala al-haud. Sabarlah kalian sampai nanti kalian bertemu dengan aku di telaga haud nanti, ya. Jadi jaminan orang yang berusaha untuk sabar di sini akan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di haudnya. Berikutnya juga di antara keutamaan bersabar menghadapi pemimpin yang zalim adalah membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Jadi menasihati penguasa dengan cara yang benar dan tidak melakukan pemberontakan, sabar untuk tidak melakukan pemberontakan, itu ternyata dapat membersihkan hati dari kedengkian, ya, dari kedengkian. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan dengki, tidak akan khianat di dalam hatinya. Yang pertama adalah
ketika ia ikhlas beramal karena Allah. Yang kedua adalah munasahatu a'immatil muslimin, ia menasihati para pemimpin kaum muslimin. Jadi ketika kita mendapati kezaliman, pemimpin kita perlu dinasihati, ya. Tugas kita menasihati. Saat ini kemungkinan mengakses pemerintah ketika melakukan kezaliman misalnya, apakah tertutup penuh untuk kita menyampaikan nasihat? Insya Allah tidak. Ada WA atau apa ya, itu kan bisa melalui sana, melalui media saran ya. Saran-saran itu bisa dikirimkan ke sana ya, itu bisa dilakukan. Atau titip kepada orang-orang yang punya akses untuk menuju pemimpin ya. Nitip, ini pemimpin kita seperti ini, tolong sampaikan kepada beliau untuk seperti ini ya. Jadi seperti itu, tetap berusaha untuk menasehati. Kemudian berikutnya adalah perlindungan dari fitnah yang menyesatkan. Ini adalah keutamaan orang yang bersabar. Bersabar di bawah kepemimpinan meskipun pahit adalah cara yang paling efektif supaya terhindar dari fitnah pertumpahan darah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqal jama'ah shibran faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqi." Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah walau sejengkal, maka sungguh ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ya, jadi orang yang bersabar di dalam hal taat kepada pemimpin muslim yang meskipun dia zalim, ternyata itu akan dilindungi oleh Allah dari berbagai fitnah dan kekacauan yang menyesatkan. Tetap di atas jamaah, tetap di atas persatuan, tidak memberontak. Kemudian hal yang lainnya, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah di masa kekacauan, ketemu dengan pemimpin yang zalim, melakukan kerusakan-kerusakan, mengambil haknya. Dia berada hidup di masa itu, tetap beribadah kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka hijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku. Nilainya besar pahalanya. Ya, berat memang orang mengikuti pemimpin yang zalim. Jadi menjaga sikap tenang, sabar, tidak ikut-ikutan melakukan demo, ya kan? Itu kan mudah terprovokasi. Iya ya. Kalau mendengar ada orang menyudutkan pemerintah, penguasa misalnya, kita tuh disuguhkan dengan bukti-bukti. Kadang itu potongan-potongan video, potongan-potongan ucapannya yang tergelincir, yang keliru ya. Itu menjadi apa? Menjadi bahan bakarnya ya. Yang bisa memprovokasi setiap orang yang melihatnya, yang mendengarnya. Ya, kalau kita bersikap tenang di situ, sabar, tidak mau ikut-ikutan dengan hal itu, tidak usah ikut-ikutan demo ya. Maka ini pahalanya seperti berhijrah menemui Rasulullah di Madinah, ya, besar. Dan kemudian berikutnya adalah meraih gelar hamba Allah yang selamat. Innas sa'id laman junniba minal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini 3 kali. Ya, jadi orang-orang yang ketika dalam masa fitnah, kemudian ia dijauhkan dari fitnah itu, maka ia termasuk orang-orang yang bahagia. Kalau kita bicara bahagia, tentu yang diinginkan adalah bahagia dunia dan akhirat. Berarti ini juga dimasukkan kategori doa ya. Doa dari Nabi, orang yang tidak menjerumuskan diri pada fitnah. Ya. Ia dijauhkan dari fitnah, maka ia didoakan oleh Nabi untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Tapi itulah diantara hal yang kita pelajari di sini. Baik, realita zaman sekarang ya. Syekh Muhammad Abdul Wahhab tadi mengatakan pada landasan ketiga, "Tsumma shara hadzal asl." Lalu landasan ini menjadi tidak dikenal lagi, la yu'raf. Tidak dikenal lagi. Padahal perintahnya tegas. Taatilah pemimpin, tegas. Ayat manapun menjelaskan itu. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pemerintah kami zalim gimana? Tetap dengarkan, tetap taati. Kan sudah jelas itu. Perintahnya sudah jelas. Tetapi banyak orang yang tidak mau mengindahkan hal ini, ya. Tidak mau meninggalkan hal ini. Tidak mengindahkan sama sekali. Tidak mau mengindahkan sama sekali hal ini. Dianggap hilang begitu saja. Dan kita tahu realita hari ini justru apa? Orang yang berkoar-koar di atas truk demonstrasi jelek-jelekan pemerintah itu dianggap sebagai hero, sebagai pahlawan. Oh, ini orang yang menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kebenaran ya.
Itu kan justru dielu-elukan, dipuji-puji. Oh, ini orang pemberani ini. Orang yang tidak mau ikut dikatakan, oh ini penakut, ini pengecut ini. Oh, sudah tahu ada kezaliman kok tidak mau tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Beda cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu. Tidak kemudian menyampaikan aibnya pemerintah penguasa itu di publik, tidak seperti itu. Di atas truknya wason gede-gedean, kemudian berteriak orang cetar. Tidak begitu. Datangi pemimpinnya, kalau bisa datangi langsung sampaikan, Pak jenengan melakukan ini. Kalau tidak bisa, melalui perwakilan yang lainnya. Bukan dengan menyampaikan, ini sama dengan menggibah juga, menyebutkan aib orang lain di belakangnya, kan seperti itu. Orang demonstrasi, orang demo, itu menyampaikan aibnya penguasa. Penguasa ada di situ apa tidak? Tidak, berarti dia sedang membicarakan aib orang lain di belakangnya. Dosa besar itu, dosa besar. Tidak boleh seperti itu. Ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi itu memang realitanya seperti ini. Banyak orang menganggap dirinya itu berilmu. Ada orang berjubah, ya, berjubah, tetapi demo, kan ada orang seperti itu. Berjubah berdemo. Itu bukan ulama. Provokator berjubah itu namanya. Provokator berjubah, iya. Ulama, kalau ulama dia kalau dia alim, dia tahu caranya bagaimana menasihati pemimpin. Kalau ini disebutkan provokator berjubah, itu kalau istilahnya dalam landasan ketiga ini sebagai man yadda'il ilma, orang yang melabel dirinya berilmu, mengaku berilmu padahal mereka tidak berilmu. Kalau mereka berilmu, maka harusnya menasihati dengan cara yang bijaksana, ya. Ya. Cara yang penuh dengan kemaslahatan, bukan dengan melakukan kerusakan, menggerakkan massa. Coba kalau demonstrasi, apa yang kerusakan, apa yang terjadi? Minimal kemacetan di mana-mana. Aktivitas ekonomi menjadi kacau karena itu. Harusnya orang nyampe ke tempat kerjanya tepat waktu, akhirnya molor. Semua jadi kacau di seperti. Minimal itu yang terjadi, minimal, ya. Belum efek-efek yang lainnya. Ya. Tapi itu realita hari ini memang seperti itu. Justru orang-orang yang seperti ini dimuliakan. Orang yang tidak mau ikut justru dikatakan pengecut. Iya. Jadi seperti ini, ya ikhwan. Apalagi yang terjadi di fenomena masyarakat? Oh iya. Sebentar lagi kita tutup dengan masalah ini insyaallah. Seperti contoh yang nyata, idealnya ya, kalau kita bicara tentang hal yang ideal dalam agama Islam, urusan masalah agama, ya, termasuk masalah agama ya, penentuan misalnya tentang penentuan hari raya misalnya, ini yang sering ramai itu di sini nih. Penentuan hari raya mesti ada dualisme di situ. Ada kepentingan ormas ini, ormas ini, ormas ini, ormas ini. Salah satu fungsi pemerintah yang dipimpin itu adalah untuk menyatukan itu supaya tidak ada konflik, tidak ada kepentingan, ya. Yang satu merasa benar, loh ini saya menggunakan metode ini, saya menggunakan ini. Anda lihatlah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah penentuan ibadah puasa itu. As-shaumu yauma tasumu wal fitr yauma tuftirun. Hari berpuasa itu adalah ketika kalian semuanya berpuasa, berarti kalian semuanya kolektif berpuasa sama bareng. Ya, bareng. Ada yang menentukan berarti di situ. Ayo kita sudah melihat hilal sekarang, besok puasa ya semuanya. Kan satu bareng enak. Tidak kemudian mengikuti fanatisme golongan masing-masing. Yang terjadi realitas saat ini adalah adanya fanatisme golongan masing-masing. Bahkan ada yang mengikuti pemerintah tetapi karena apa? Saya mengikuti pemerintah karena golongan saya mengiyakan. Ini bagaimana ini? Ini juga masuk kategori fanatis. Agama Islam tidak menghendaki fanatisme golongan seperti itu, ya. Yang satu mengatakan, loh kami punya istihad. Oh enggak, istihadnya di sisi mana istihadnya? Bukan istihad seperti itu. Wong perintahnya sudah tegas. Tidak ada istihad di situ. Yang sudah tegas dalam hadis ya sudah itu. Caranya ya itu. Tetapi terlepas dari itu, paling tidak hal yang terjadi di sini kita bisa memetakan. Kalau seandainya semuanya berada di dalam satu komando, enak semuanya. Orang kafir seneng hore-hore itu loh ya. Lek riyoyawan mestilah ribut antara ini dan itu, kan begitu. Buruk citra Islam gara-gara ini, tidak mau mengikuti pemimpin, ya. Maka kita berintrospeksi diri ya, semuanya ini. Kita bukan menyudutkan satu ormas dengan ormas, enggak. Semua ormas, ya, tidak boleh memiliki kefanatikan seperti itu. Saya berhari raya karena ormas saya menentukan
harinya ini. Yang satu, saya mengikuti pemerintah karena ormas saya membenarkan atau sejalan dengan pemerintah. Tidak seperti itu. Ya, apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ada ulama di situ yang bersepakat. Oh iya, kita tentukan di hari ini, maka semuanya harus ikut taat. Hal yang terjadi di negara kita ya, seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya semuanya ya, semuanya agar diberikan kemudahan untuk mewujudkan hal yang ketiga ini, taat kepada pemimpin. Taat pada pemimpin, tidak ada kegaduhan massal seperti itu. Berapa hari sebelum hari raya sudah ada kabar, ini ormas ini menentukan nanti tanggal ini ya, ini membantah. Waduh, sudah nggak mikir mulai lagi itu, yang dipikir masalah perdebatan itu ya. Sudah tidak mikir 10 hari terakhir itu isinya ya ini kapan. Jadi yang dibicarakan itu aja setiap tahun, ritmenya itu seperti itu ya. Waliyadzubillah. Baik, inilah kaum muslimin rahimakumullah yang bisa kita lakukan. Kalau ada pemerintah yang zalim, ada cara menasihati dengan cara yang beradab. Tidak boleh menasihati secara terang-terangan ya di media sosial. Menyebutkan keburukan pemimpin di media sosial ya secara demonstrasi, apalagi di mimbar-mimbar. Subhanallah, saya pernah mendapati ada juga masalah itu disampaikan di khutbah Jumat. Subhanallah, khutbah Jumat, perintah untuk bertakwa. Masalah menunjukkan aibnya pemerintah disampaikan di khutbah Jumat. Ini mimbar apa ini? Mimbar apa? Tidak tahu. Ya. Tidak tahu hakikat salat Jumat itu apa pesannya. Ya. Menyudutkan satu dengan yang lainnya. Ingat, pemerintah itu lebih mudah dinasihati ketika bersendiri, enak. Pemerintah juga punya ego lah ya, malu kalau disalahkan di depan umum, malu, ndak enak. Dia punya ego, justru bisa membawa bahaya kalau dinasihati, bukan dinasihati tetapi diburuk-burukkan, dijatuhkan di depan umum, itu jangan. Kalau mengatakan kebenaran, Bapak, saya punya pendapat seperti yang lurus itu seperti ini berdasarkan ini, tidak apa-apa di hadapan ini. Tetapi kalau Pak, jenengan itu salah kabeh, semuanya begini, mosok begini. Ini keliru semuanya kalau seperti ini ya. Tidak bisa. Itu bukan menasihati, itu namanya memvonis. Nyalah nih, bahasa kita itu, nyalah nih di depan publik, itu tidak boleh. Pemimpin juga punya ego. Nanti bisa justru runyam masalahnya kalau dinasihati seperti itu, ya. Dan yang terakhir, kewajiban kita adalah untuk menyampaikan, bukan untuk memaksakan kehendak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Jadi ini berkaitan dengan taat kepada pemimpin ya. Taat kepada pemimpin adalah kewajiban bagi kita semuanya. Ya, namun demikian kita kalau ingin menasihati pemimpin yang zalim harus tahu adab-adabnya. Boleh di depannya, boleh. Justru itu yang diinginkan, di depannya tetapi dengan cara yang baik. Dan itu termasuk afdalul jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultan jair. Jihad yang paling besar itu adalah perkataan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Bapak, itu bukan hal yang benar ya dalam agama seperti ini. Bukan ditunjuk-tunjuk seperti itu, bukan ya. Tapi sampaikan yang Bapak lakukan itu bukan merupakan kebenaran. Dengan cara yang lembut, di hadapannya tidak mengapa, namun tidak di hadapan publik ya. Tidak perlu di hadapan publik. Baik, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemimpin yang ditunjuknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ini baru landasan ketiga, berarti kurang 3 lagi ya. 3 landasan lagi insyaallah taala. Nah, monggo silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya. Dikaitkan dengan persatuan, ini kejadian, ada 2 kejadian. Salah seorang jemaah, satu kita sebagai jamaah kita di rumah kami dilaksanakan jamaah itu kurun subuh dengan rutin. Terus kita sebagai jamaah di mana yang lebih baiknya. Yang keduanya pernah kami mengikuti jamaah dan imam lupa dengan tasawuf awal. Makmum sudah mengingatkan dengan subhanallah, tapi imamnya itu
sudah tegak berdiri sempurna. Terus imamnya duduk lagi untuk tasawuf awal. Itu yang lebih baik gimana Ustaz? Kita mengapa atau kita mengikuti imamnya untuk tasawuf yang dikaitkan dengan kesatuan kita. Subhanallah. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mungkin sebagian berpandangan bahwa kita hanya mentaati pemimpin itu jika pemimpin itu orang yang baik, orang yang soleh. Jika pemimpin itu masih memiliki kekurangan, aib ataupun dosa, maka kita enggan untuk mentaatinya. Meskipun dalam skala kecil, dalam keluarga, misal seorang istri yang tidak mau mentaati suaminya karena suaminya mungkin masih melakukan dosa dan maksiat, atau mungkin suaminya itu masih belum ikut ngaji bersamanya, itu gimana Ustaz? Orang yang menjalankan ketaatan itu dari pemimpin yang baik saja. Barakallahu fiik. Baik, kita batasi dulu sekian. Yang pertama tadi tentang kunut subuh ya. Kunut subuh ini permasalahan fikih ya. Barakallahu fiik ya. Ada permasalahan di hadis masalah kunut subuh ini, ada yang menguatkan, ada yang melemahkan salah satu rawi di dalamnya. Jadi ada yang menguatkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat subuh dengan kecuali dengan tidak pernah meninggalkan kunut di sisa hidupnya ketika sholat subuh, atau kurang lebihnya seperti itu. Di sini ada orang yang dinilai oleh sebagian rijalul hadis ini orangnya kuat, dan ada sekelompok lagi melemahkan orang ini. Maka sebenarnya ini masalah khilafiyah ya. Pertama, ini masalah khilafiyah yang memang memungkinkan untuk terjadi ya, memungkinkan untuk terjadi. Bagi orang yang menguatkan bahwasanya sholat subuh itu tidak ada kunutnya, sah-sah saja dia mengatakan itu sebagai amalan yang bid'ah misalnya ya, sah-sah saja. Tapi kemudian bagi orang yang dia meyakini bahwasanya loh, hadis yang saya ikuti ini kuat kok ya, loh dia hadisnya kuat, saya tidak mau dikatakan bid'ah, ya itu juga berhak, tidak ada masalah. Tapi intinya ini adalah masalah khilafiyah ya. Masalah khilafiyah itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi. Di antara hal yang dinasihatkan oleh para ulama kita menghadapi hal ini ya, kaum muslimin ketika berjamaah ikut salat jamaah di masjid yang menggunakan kunut, hal yang disarankan adalah silakan mengikuti kunutnya, dibolehkan, karena itu masih ada khilafiyah di dalamnya. Khilafiyah itu berarti bukan bicara tentang sesuatu yang lemah, yang parah gitu, enggak. Mesti ada yang menguatkan, enggak kemudian semuanya bersepakat itu lemah. Tetapi kalau masalahnya memang semuanya itu melemahkan, tetapi masih tetap dilakukan, nah ini yang jadi masalah. Tapi di sini masalah ini sekali lagi masalah khilafiyah. Hal yang bisa dilakukan kalau kita sholat bermakmum di imam yang menggunakan kunut, kita bisa dipersilahkan untuk tetap mengamini, boleh mengamini kunut. Atau cara yang berikutnya, ada di antara sikap yang dilakukan oleh orang yang menganggap oh itu bid'ah, itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita bersikap seperti itu, kita boleh tetap berdiri, tetapi kemudian dengan cara memperpanjang bacaan i'tidal kita dengan bacaan li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Li rabbiyal hamdu sama dengan segala puji bagi Rabbana lakal hamd, mirip ya. Rabbana lakal hamd ya, wahai Tuhan kami segala puji bagimu. Kalau li rabbiyal hamd, segala puji bagi Rabbku. Paham ya, artinya sama ya. Jadi boleh menggunakan memperpanjang itu, boleh. Li rabbiyal hamd, silakan. Dan di sini tidak perlu kemudian kita memperbesar masalah khilafiyah yang seperti ini. Adalah hal yang bijaksana seperti itu ya. Di antara lain adalah Lajnah Daimah juga mengatakan hal itu ya. Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan itu. Ikuti saja, tidak apa-apa, ikuti ya. Tetapi kalau sampai melakukan hal di luar itu ya tidak dilakukan ya, tidak boleh dilakukan. Baik, kalau yang kedua tadi apa yang kedua?
Iya, imam lupa dengan tasyahud awal. Tasyahud itu apa? Rukun ya, rukunnya ya, rukun salat ya. Tasyahud awal itu rukun salat ya, harus dilakukan. Tanpa itu maka tidak sah ya. Kemudian permasalahannya tadi apa? Permasalahannya itu lupa, kemudian diingatkan tetapi sudah berdiri, sudah sempurna, kemudian duduk lagi. Oh, tidak apa-apa, duduk lagi. Tidak apa-apa. Sudah sempurna ketika berdiri baca enggak? Enggak, karena memang faktor kelupaan betul ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti imam yang salah ya. Mengikuti imam salah itu bukan cara yang benar. Tugas kita kalau melihat imam yang salah, kita membaca apa itu? Subhanallah. Kita mengingatnya dengan subhanallah. Terkadang imam diingatkan subhanallah tapi tetap saja baru kemudian dia yakin ketika banyak orang subhanallah mengingatkan lagi. Ya, tadi kasusnya ketika harusnya tasyahud awal, ternyata beliau imamnya itu langsung berdiri, diingatkan subhanallah. Tetapi sudah berdiri tegak, belum turun, tapi kemudian diingatkan oleh yang lainnya subhanallah, subhanallah. Kemudian dia baru duduk. Tidak apa-apa, berarti ia telah mengalami kelupaan dan kemudian langsung segera memperbaruinya. Para makmum kemudian ya langsung mengikuti terus sampai selesai. Dan yang disunahkan yang dilakukan berikutnya adalah ketika sebelum salam yakni melakukan apa? Sujud sahwi, sujud lupa ya, sujud lupa itu yang disyariatkan seperti itu. Jadi tidak masalah. Yang jadi masalah kalau imamnya tidak mau turun juga itu ya, sampai ini tidak mau turun juga, sudah diingatkan subhanallah tidak mau ikut juga ya. Biasanya imamnya memaksa, ayo ikuti saya begitu. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi hal yang baik, yang benar adalah tentu kita tidak mengikuti imam ya. Kita menyempurnakan ya. Kita menyempurnakan sendiri dengan tasyahud ya. Kita menyempurnakan. Kalau imam belum tasyahud awal dan kita sepakat semuanya sudah diingatkan imamnya tidak respon, ya kita tidak mengikuti yang salah karena kita berjamaah sudah berada di atas kebenaran ya. Maka tidak boleh mengikuti imam yang salah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena rukun, namanya rukun itu tidak bisa diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi saja tidak bisa. Memang harus diulangi, harus mengikuti ini apa? Harus dilakukan, tidak bisa ditinggalkan. Namanya rukun ya. Beda dengan yang wajib. Kalau yang wajib itu masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sudah rukun itu tidak bisa kecuali dia harus dilakukan dengan langsung. Kalau tidak maka sholatnya itu jadi batal. Jadi kalau imamnya tidak mau tasyahud, ya jangan diikuti, ya. Harus berpisah dari imam, berpisah, ya. Sudah jelas salah. Dan yang ingatkan sudah saksoh mengingat bareng-bareng. Subhanallah, subhanallah, ribut, imamnya santai aja. Kita ya tidak bisa seperti tidak bisa diikuti. Kita sudah, berarti yang saya ingatkan tadi sama dengan orang-orang lain juga mengingatkan, tetapi imamnya tidak mau mengindahkan itu. Ya sudah, mufaraqah. Ya. Keluar dari situ ya, keluar dari mufaraqah dari imamnya karena imamnya melakukan kesalahan, ya. Baik, kemudian masalah mengikuti pemimpin di skala kecil di rumah tangga. Apakah harus orang yang memerintahkan itu sebagai pemimpin rumah tangga? Ya, meskipun masih memiliki banyak kekurangan sana sini, belum mengikuti kajian misalnya, belum ilmunya masih sedikit. Kalau memerintahkan sesuatu yang baik, memberikan ada maslahat di dalamnya, maka harus diikuti ya. Sama konsep kita dengan masalah mengikuti pemimpin ini. Kita taat kepada pemimpin itu bukan karena taat kepada orangnya itu siapa, orangnya seperti apa, bukan. Kita mentaati pemerintah itu karena perintah dari Allah, tidak melihat siapa yang memimpin kita. Yang penting pemimpin kita jelas-jelas muslim, ya. Tidak kemudian kita harus milih-milih dulu. Oh, ini orang kita sendiri baru kita ikuti, enggak. Termasuk juga di dalam keluarga. Meskipun di dalam keluarga, misalnya sang suami ya menasihati istri, harus dituruti selama itu tidak ada kemaksiatan. Ingat, yang pemimpin di rumah tangga adalah suami. Istri harus taat di situ. Meskipun masih banyak mungkin kekurangan dari suami ya, dari sisi akhlak mungkin terkadang ya, akhlak mana ada yang sempurna manusia, mungkin masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan ini dan itu. Tetap dia pemimpin kalau masih
menasihati kepada kebaikan, ada nilai maslahat di dalamnya, apalagi masih ada kaitannya dengan syariat yang benar, maka harus tetap diikuti. Nah, bukan hal yang baik bagi seorang istri untuk tidak mentaati suami yang menyampaikan atau mengajaknya kepada kebaikan, ya, kemudian tidak diikuti, itu bukan hal yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi dalam skala kecil maupun yang besar, ingat, taat kepada pemimpin itu bukan enggak lihat kita dari siapa orangnya, enggak, ya. Kita bukan lihat siapa orangnya, kedudukannya seperti apa, enggak, ya. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, tadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walau kana 'abdan habasyian, meskipun itu adalah seorang hamba budak sahaya dari Ethiopia, kulitnya seperti ini, dari sisi harta tidak memiliki, keilmuan agamanya tidak, tapi kalau sudah jadi pemimpin, dia muslim, harus diikuti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Kita cukupkan dulu, ya. Baik. Salamnya sudah tadi, gini. Salamnya sudah. Oh, salamnya belum. Kafaratul majlis saja yang sudah, ya, tadi, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair.